Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita bersama podcast TangerangUtaraNews.com. Kali ini kita mengadakan podcast seyogyanya. Kita hari ini mengundang Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Ibu Nova Elida, karena kebetulan ada kegiatan yang sama. Beliau memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pidana Umum ya, PLH ya. PLH. Ya, itu Bapak M. Arif Ubaidillah, SHMH. SHMH ya. Jadi kalau jaksa itu, kalau SHMH itu udah lengkap. Tinggal nanti dokternya belum. Jadi hari ini kita mengambil tema terkait fungsi-fungsi pengawasan pemerintahan, baik di bidang pemerintahan maupun di bidang bangunan, Pak ya. Karena itu adalah salah satu tupoksi dari kejaksaan. Selamat sore Pak Ubay ya. Sore. Gimana sehat Pak Ubay? Saya Bung Usman dari host Tangerang News. Jadi hari ini kita mengambil tema tentang pengawasan pemerintahan dan pembangunan. Tujuannya adalah untuk informasi publik dan edukasi kepada masyarakat tentang tupoksi kejaksaan. Karena selama ini kan orang melihat jaksa itu adalah selalu dianggap penuntut, ya, gitu. Mungkin sedikit bisa diterangkan apa tuh Pak tupoksi kejaksaan? Silakan Pak. Jadi kalau tupoksi kejaksaan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Memang jaksa itu selaku penuntut umum. Banyak di situ di Undang-Undang Kejaksaan itu. Ini harus saya sebutin satu-satu atau gimana nih? Global aja lah. Kalau satu nggak kelar. Nggak kelar ya. Selain penuntut umum, bidang-bidang jaksaan juga ada bidang sebagai jaksa pengacara negara, kemudian sebagai penuntut umum juga, kemudian kalau khususnya di kewenangan untuk penyidikan, melakukan penyelidikan di tindak pidana korupsi. Nah, kemudian di bidang intelijen juga khususnya itu juga artinya tadi sesuai intelijen judicial. Iya. Mengawasi pembangunan pemerintah, program pemerintah. Ini kan ada anggapan bahwa jaksa itu kan disebutnya penuntut negara ya. Penuntut umum. Asas dominus litis. Jadi mandat dari undang-undang, bahwa beliau itu di undang-undang ini kan jelas penegakan reformasi hukum, termasuk perlindungan kepentingan umum ya, termasuk penegakan HAM dan pemberantasan KKN. Ini isu korupsi ini kan ramai nih Pak ya. Dan saya lihat dicek dari zamannya Ibu Nova ini ada beberapa perkara korupsi yang sampai hari ini masih dalam proses penyidikan, juga dalam proses penuntutan. Grafiknya gimana Pak untuk kasus korupsi ini? Kalau grafiknya itu meningkat ya pastinya ya. Jadi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang ini melakukan penyelidikan dan penyidikan yang grafiknya meningkat, yang kemudian juga penuntutannya terus berjalan. Artinya mulai dari tahap penyelidikan, kemudian penyidikan sampai dilakukan penuntutan, gitu. Jadi ada beberapa perkara yang sampai kami Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang diapresiasi oleh Kementerian Sosial pada saat itu. Yang PKH itu ya? Ya, kasus PKH itu. 3. Betul Pak, saksi yang dipanggil banyak Pak? Banyak, hampir kurang lebih 1.000 lah. Rekor dong? Iya. Tapi tetap harus dipanggil? Harus dipanggil. Harus sabar ya? Iya. Jadi kita meriksa juga running, berjalan, ya sampai akhirnya berkas itu jadi. Nah sekarang lagi proses penuntutan, lagi sidang. Sudah. Artinya sudah dilimpahkan pengadilan dan sudah sidang. Artinya law enforcement tetap berlaku. Iya. Fungsi-fungsi itu kan apa kira-kira? Ada efek positif nggak Pak dari pelimpahan pengadilan untuk masyarakat? Efeknya pasti banyak ya. Akhirnya kan pada akhirnya masyarakat juga mengetahui lah bahwa masyarakat ini ternyata memang mendapatkan bantuan gitu. Kemudian ada yang
yang tadinya nggak ngerti, nggak tahu, dengan adanya perkara ini mereka yang tadinya nggak tahu jadi ngerti, oh ternyata kami dapat bantuan. Nah, mereka juga yang tadinya nggak dapat ini jadi haknya, jadi yang mau melakukan dugaan pidana menjadi tidak jadi. Iya, tidak jadi. Karena ada kejadian. Iya. Contoh, jangan sampai kalau salah ya begitulah. Iya. Gitu ya. Itu berapa orang Pak yang dilimpahkan ke pengadilan? Sampai dengan saat ini sudah 4 orang tersangka ya. 4 orang ya. Jadi nggak ada RJ nggak ya? Nggak. Iya. Nggak bisa kalau di RJ itu. Karena kategorinya sudah extraordinary. Iya. Gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kasih Idom terkait RJ. Ini kan lagi tren ya ada RJ. Iya. Sebenarnya RJ itu klasifikasi gimana Pak? Yang bisa di RJ kan itu Pak? RJ itu kalau berdasarkan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan juga ada surat edaran Jaksa Agung nomor 102 2002 tentang pelaksanaan penghentian penuntutan keadilan SE itu ya? Ya, itu SE. Jadi perjanya ada, kemudian ada surat edarannya juga gitu. Jadi kalau saya jelaskan, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Perja RI nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Keadilan restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Jadi di sini keadilan restoratif itu artinya apabila ada satu perbuatan tindak pidana ya. Contoh misalnya Jurian. Ini aja dulu, pencurian boleh, tapi misalnya berantem ya, 351 pasal 351 KUHP. Nah, itu ya, itu kan artinya kalaupun perkara itu bisa didamaikan, kedua belah pihak saling memaafkan. Nah, jadi perkara itu tidak sampai dilanjutkan di tahap penuntutan gitu. Jadi adanya perdamaian tentunya harus kedua belah pihak harus setuju. Nggak bisa sepihak. Nggak bisa. Yang korban juga harus menerima. Sama-sama ikhlas ya. Sama-sama ikhlas, Bang. Jadi nggak perlu lapor-lapor lah ya. Nah, memang tahapnya tetap tahap penyidikannya kan di polisi. Ya. Kemudian apabila kita dari tahap penyidikan itu memang belum menemukan jalan, artinya belum ada perdamaian. Nah, ketika seiring berjalan waktu sampai berkas perkara itu P21, kemudian berapa itu Pak jarak P21 dari SPDP? Jarak SP21 SPD kurang lebih 40 hari. Itu maksimal? Ya. Nggak boleh lewat? Nggak boleh lewat. Kalau lewat ya keluar demi hukum. NO? Iya, keluar demi hukum kan itu. Kalau NO apa? Berkas tidak dipulangin. Itu kalau nanti udah di pengadilan. Ya. Jadi disitulah nanti. Jadi yang salah itu kalau sampai lewat 40 hari penyidik berarti ya? Kalau sampai 40 hari tidak P21? Iya. Ya berarti kan berkas ada kekurangan. Iya, berarti dianggap tidak lengkap. Berkas tidak lengkap. Berarti jaksa nolak ya? Jaksa tidak menyatakan P21, berarti berkas perkara belum cukup untuk dilakukan ke tahap penuntutan. Berarti bisa diulang lagi tuh Pak, oleh polisi biasanya? Bisa, itu biasanya nanti dimulai penyidikan. Oke, kembali ke RJ Pak. Jadi tadi bilang masalah tadi RJ. Nah, terus kedua belah pihak tidak menuntut. Jadi adanya perdamaian nih mereka. Itu ancaman hukumannya? Nah, untuk ancaman hukumannya itu ancaman hukuman yang di bawah 5 tahun, gitu. Di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Kalau seperti tadi berantem itu masuknya kategori? Kalau 351 itu kan ancamannya di bawah 5 tahun ya. Kalau nggak salah itu. Bisa, RJ? Bisa. Pencurian pun kalau pencurian dengan pemberatan, misalnya pasal 363 ayat 1, 2, 3, 4 KUHP itu kan di atas 5 tahun. Nah, itu juga kami pertimbangkan. Kalau kan ada peraturan Mahkamah Agung Pak terkait nilai kerugian itu. Yang 2.500.000 itu ya. Nah, itu gimana tuh? Bisa diterapkan di RJ? Bisa diterapkan. Ya contoh, ada orang curi sepeda ya. Harganya cuma 2.500.000 sepeda.
Itu kan ada saran dari MA ya. Ya itu kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000. Oh, minimal apa maksimal? Minimal 2.500.000. Lewat 2,5 juta? Itu dengan ya Pertimbangan lagi. dengan pertimbangan. Tergantung pelapor juga. Iya. Kalau pelapor nyabut gimana Pak? Kalau pelapor nyabut mulai dari tahap mana nih? Iya maksudnya misalnya nilainya di atas 2,5, kalau pencurian. Pelapor udahlah saya udah nggak mau melanjutkan, itu bisa di RC kan? Itu kan di tahap penyidikan bisa koordinasi, artinya kan di kepolisian, di penyidik juga ada tahapan restoratif justice itu. Bisa, jadi cukup Bisa. di polisi aja. Bisa. Nggak perlu jaksa turun tangan. Bisa. Bisa ya, Bisa. karena masih kewenangan polisi ya. Iya, masih kewenangan. Kalau yang masih masuk domain jaksa itu gimana tuh Pak? Yang sudah P21 Oh, jadi P21 masih bisa RJ? bisa. Oh gitu ya. Bisa. Tujuan RJ itu apa? Hakikatnya? Ya itu tadi berdasarkan pengertian dari restoratif itu kan penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku dan korban itu bersama-sama mencari penyelesaian. Nah di sini jadi dengan artinya kan dengan tidak sampai dilakukan tahap persidangan kemudian nanti divonis itu kan Memakan waktu. memakan waktu, kemudian juga apakah dengan harus dipaksakan sidang ya. apakah dengan dia harus dihukum terus kemudian jadi Beres juga udah. keadaannya seperti semula, jadi Apa lebih baik? ya kan misalnya tetangga nih yang tadi makin marah. nah gitu, artinya dengan pendekatan itu. Tapi ada pengecualian nggak Pak untuk yang kayak narkoba gitu, terorisme? Teroris nggak ada. Udah. Kalau narkoba itu kan domainnya mungkin nanti di SEMA, peraturan SEMA, kemudian rehabilitasi. Jadi tetap nggak bisa RJ narkoba. Sampai dengan hari ini sih belum ya. Tapi yang sudah terjadi ada nggak selama ini? Kalau di Kejaksaan Negeri Kabupaten belum. Tapi kemarin saya baca itu ada RJ juga, saya lihat di mana itu berita. Ada penyelesaian, saya sempat baca ya. Baca ya. Cuma kasus apa gitu kayak ribut-ribut rumah tangga, utang piutang gitu. Wah itu kalau itu ya. Ada ya? Kalau narkoba, maksudnya kalau di kabupaten sudah ada RJ-nya satu. Kasusnya berantem tadi, Iya. pemukulan, saling mukul tetangga. Jadi akhirnya dengan saling memaafkan itu tadi mereka berdamai, perkara dihentikan penghentian penuntutannya. Kejaksaan punya Undang-Undang 16 2004. Ini berarti revisi dari Undang-Undang 5 Pak ya? Iya. 91. Nah di sini ada perlindungan kepentingan umum. Mungkin bisa dijabarkan oleh Pak Ubay. Maksudnya apa tuh Pak? Perlindungan kepentingan umum. Perlindungan untuk kepentingan umum itu mungkin penjabarannya ya sebagai jaksa kan kita melakukan penuntutan. Artinya kan keberpihakan kita kan ada di korban ya, gitu. Untuk kepentingan umum jadi kita melakukan penuntutan itu ya untuk kepentingan yang tidak membuat gaduh lah, katakanlah gitu. Jadi kita menuntut. Contoh yang aktual masalah mobil dinas ya, itu termasuk kepentingan umum ya? Itu mobil dinas yang kemarin kasus yang sekarang masuk dalam tahap penyidikan. Itu contoh ya misalnya, itu termasuk kepentingan umum kan? Aset umum kan yang harus dijaga kan? Artinya jaksa punya kewenangan untuk menuntut orang yang merugikan kepentingan umum. Iya gitu. Dan itu bisa RJ kan Pak? Kalau itu? Nggak bisa. Kalau itu kan tindak pidana korupsi ya. Berarti pitsus ya? Iya. Masuk kategori. Jadi itu nggak bisa Pak ya? Iya. Ya kalau mau selesai ya sebelum sampai ke penyidikan harusnya. Iya. Artinya berlangsung. Oke, di sini juga ada tentang peraturan mengenai pemberantasan korupsi. Nah, catatan daripada Kejari Kewenangan ini kan tadi bilang persoalan masalah yang PKH itu Pak ya. Udah malah sampai tuntutan ke pengadilan. Nah, hal-hal lain di luar ini apa Pak yang sudah sampai ke pelimpahan ke pengadilan di luar PKH ini? Di luar PKH untuk sampai tahap penuntutan, kalau dari Pitsus itu baru itu, kemudian satu lagi yang di Kayu Agung ya. Kayu Agung ya. Itu sudah penuntutan.
Yang belum. ini sertifikat. Bukan. PTSL ya, PTSL. Belum, masih penyidikan. Iya. Ini lama gini apa emang kesengajaan atau memang prosesnya emang harus lama, Pak? Kalau kan kita sudah saksi juga cukup banyak. Iya. Perkaranya tetap jalan. Artinya bukan lama karena sengaja bukan. Bukan. Karena memang proses itu harus kita harus cermat ya, karena kan menuntut orang itu harus hati-hati ya. Iya. Terus ini Pak ya, ini kan Pak Ibu Novaila ini kan dapat gelar dari APDESI sebagai Bunda Desa. Apa pendapat Pak Kasik ini terkait apresiasi dari masyarakat atas apresiasi dari kepala desa ini? Iya, kalau untuk itu memang Bu Kajari ini ya aktif gitu, aktif memberikan sosialisasi pencegahan ke desa-desa. Artinya jangan sampai kewenangan kepala desa itu disalahgunakan yang akhirnya menimbulkan kerugian ada tindak pidana korupsi di situ dan kemudian menimbulkan kerugian negara. Jadi dengan giatnya Bu Kajari ini turun melakukan sosialisasi, kemudian pendampingan juga dari Datun dan Intel itu, ya dari dinas BPMPD dan desa juga mengapresiasi dan memberi penganugerahan Bunda Desa. Gitu. Tapi kan Pak Aro ini kan bukan berarti ketika ada dugaan penyimpangan desa tetap diusut kan? Tetap objektif. Untuk itu kita tidak tebang pilih. Iya, equal aja ya. Equal ya. Iya. Oke, ada pertanyaan dari masyarakat terkait persoalan-persoalan mengenai di sini dibilang ada Undang-Undang 16 tentang kejaksaan ya. Mungkin bisa diterangkan ke masyarakat Pak ya. Kan dulu ada istilah jaksa masuk desa Pak. Dulu. Itu masih ada nggak tuh Pak? Sampai saat ini masih ada. Jaksa masuk desa itu program rutin lah ya. Jaksa masuk desa, kemudian jaksa masuk sekolah. Ya kalau dulu juga di Pandeglang itu atau di Banten lah khususnya ini jaksa masuk pesantren gitu. Masih karena itu kegiatan rutin. Edukasi untuk masyarakat. Iya. Masyarakat, kemudian anak sekolah gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak Faisal ya. Jadi kalau orang itu kalau lihat jaksa bawaannya serem aja. Jadi Pak ya, kalau ketemu jaksa dianggap salah orang. Nah, gimana tuh stigma itu biar hilang Pak. Ya, jadi orang kalau ketemu jaksa, sana pasti pusing nih gitu. Gimana supaya masyarakat tuh sama jaksa itu ya biasa aja gitu. Gimana Pak? Ya untuk menghapus stigma itu sih sebenarnya tergantung penilaian penilaian orang. Jadi kalau memang kalau ngeliat seragam uniformnya ini emang jaksa nih, penuntut nih, saya dituntut kan gitu. Kalau orang nggak salah bakal dituntut kan? Kalau nggak salah nggak bakal dituntut, ya kan? Kalau dia juga melihat jaksanya smart nih gitu, kayaknya baik orangnya juga pasti dia mau ngobrol Pak, boleh dong nanya dong kita misalnya, kalaupun ada sebenarnya kita juga di bidang perdata tata usaha negara itu juga ada memberikan semacam penyuluhan hukum, jadi pandangan-pandangan hukum, penyelesaian hukum lah, artinya ada bidang perdata dan tata usaha negara di situ gitu. Itu bisa kalau mau bertanya pada masyarakat gratis ya? Misalnya masyarakat nggak tahu nih saya pengen konsultasi lah masalah hukum, ada masalah apa aja terkait dengan hukum, boleh datang ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk konsultasi itu boleh gitu di kantor. Boleh. Pak Obal ini terakhir masuk kejaksaan tahun berapa? Saya masuk ke kejaksaan itu tahun 2009. Itu langsung jaksa belum? Belum, calon jaksa dulu 2 tahun saya. Oh, jadi ada sekolah lagi? Sekolah pendidikan jaksa. Dikjur ini ya? Sekolah pendidikan jaksa namanya. Itu belum tentu lulus juga? Belum tentu lulus juga, banyak juga teman-teman yang nggak lulus juga. Berarti kalau mau jadi jaksa, dia di fungsional aja? Jadi ini tata usaha, pegawai tata usaha. Tapi Pak Uban juga menangani juga sidang-sidang itu di luar struktural? Menangani. Masih jalan? Masih jalan. Tidak bentrok dengan fungsi pelayanan? Ya, akhirnya kita juga sebenarnya tugas kerjaan jaksa juga banyak.
bukan hanya menuntut, bukan hanya jadi banyaklah kerjaan jaksa. Jadi ya kita harus memanage waktu, memilah. Jadi artinya di sini banyak banget Pak tugas jaksa, penegakan hukum, preventif, represif, pertimbangan, pendelegasian, hukum perdata, penyelesaian. Banyak banget. Abrek-abrek ya? Banyak banget. Tapi terima kasih Pak Upay. Ya, Bang, makasih Bang, sama-sama saya Bang. Kita ngobrol santai aja, nanti salam sama Ibu Kejari. Kesimpulannya tadi adalah bahwa tupoksi kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang pemerintahan Pak ya, dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Artinya kepada pelaku-pelaku pemerintah yang melaksanakan kegiatan belanja negara APBDPN harus sesuai dengan aturan. Yang mengelola keuangan negara. Iya, nanti kalau ada masalah nanti jaksa yang nuntut. Kita harapkan nanti ketemu jaksanya bukan karena ada perkara, tapi karena memang sama-sama pelayanan publik. Ya. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak. Iya. Makasih Bang. Minta terima kasih untuk Tangerang Utara News. Semoga acara podcast ini dapat memberikan edukasi wawasan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat di Kabupaten Tangerang. Nah, kemudian Kajari Ibu Nova Elida Saragi juga beserta para kasih dan staf jaksa juga sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan Tangerang Utara News makin sukses, semoga lancar dan tetap eksis. Terima kasih.